بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahabat Badar yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada beberapa hal yang tersisa dari apa yang telah saya sampaikan. Saya akan sampaikan itu pada hari ini, dan setelah itu mata rantai sahabat Badar yang ingin saya sampaikan akan selesai. Berkenaan dengan Hadrat Amir bin Rabi'ah, tertulis bahwa ayahanda beliau bernama Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik bin Rabi'ah. Dijumpai beberapa riwayat berkenaan dengan beliau. Abdullah bin Amir Rabi'ah meriwayatkan dari ibunya Hadrat Ummi Abdillah, Laila binti Abu Hasma, bahwa beliau menuturkan, tatkala kami hendak berangkat ke tanah Habsyah, dan saat itu suami saya, Amir bin Rabi'ah, tengah pergi untuk suatu urusan, maka waktu itu Hadrat Umar bin Khattab pun datang dan berdiri di dekatku. Saat itu beliau masih musyrik, dan kami terpaksa harus menanggung penghinaan dan kesulitan darinya. Hadrat Umar berkata kepadaku, "Wahai Ummi Abdullah, tampaknya Anda berkeinginan pergi ke suatu tempat?" Saya menjawab, "Ya." "Demi Allah, kami pergi menuju bumi Allah, hingga Allah memberikan kelapangan kepada kami. Anda sekalian telah sangat melukai kami, dan kami telah tertimpa banyak kezaliman." Hadrat Umar berkata kepada beliau, "Semoga Allah bersama kalian." Ummu Abdullah berkata, "Keharuan yang tampak saat itu dalam dirinya, belum pernah saya melihatnya sebelum itu." Setelah itu pun Hadrat Umar pergi. Kepergian kami telah membuat diri beliau sangat bersedih. Ummi Abdullah berkata, ketika Amir bin Rabi'ah kembali dari urusannya, maka saya berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, andaikan saja engkau melihat bagaimana keadaan Umar, yaitu kesedihan dan keharuan yang ia perlihatkan untuk kita." Amir bin Rabi'ah berkata, "Apakah engkau menginginkan ia masuk Islam?" Saya menjawab, "Ya." Lantas ia, yakni Amir bin Rabi'ah berkata, "Keledainya Khattab bisa saja masuk Islam, namun orang yang telah engkau lihat itu tidak akan pernah memeluk Islam." Ummi Abdullah berkata, melihat bagaimana kekerasan dan tekanan yang diberikan Hadrat Umar terhadap Muslim, karena itulah Amir pun menjadi putus asa akannya dan mengatakan hal tersebut. Hadrat Abdullah bin Amir bin Rabi'ah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Hadrat Rasulullah SAW mengutus kami ke peperangan Nakhlah dengan nama lain Sariyah Abdullah bin Jahash. Perang ini terjadi sebelum Badar. Hadrat Amru bin Surakah juga ikut bersama kami. Perawakan beliau tinggi dan kurus. Ketika perjalanan, Hadrat Umar bin Surakah terduduk karena lapar sambil memegang perut, karena tidak ada makanan minuman saat itu. Karena kelaparan sehingga beliau tidak dapat berjalan lagi. Lalu kami mengambil sebuah batu dan mengikatkannya dengan kuat di perut beliau. Setelah itu beliau mampu berjalan lagi. Lalu kami sampai di satu kabilah Arab. Kabilah tersebut mengkhidmati kami. Setelah itu beliau berjalan lagi. Setelah makan dan berjalan lagi, Hadrat Amru bin Surakah mengatakan, "Sebelum ini saya beranggapan bahwa kedua kaki manusialah yang mengangkat perut. Ternyata hari ini saya baru tahu bahwa sebenarnya perutlah yang mengangkat kaki.
ketika seseorang dalam kondisi kelaparan dan lemah, ia tidak akan dapat berjalan. Hadrat Abu Hamamah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada suatu kesempatan mengirim Hadrat Amir bin Rabi'ah dan Hadrat Sahal bin Hunayf untuk melakukan pengintaian. Hadrat Amir bin Rabi'ah juga terlibat dalam pertempuran Zatus Salasil pada tahun 8 Hijriah dan pernah mengenai lengannya sehingga beliau terluka. Abdullah bin Amir meriwayatkan dari ayahnya, Hadrat Amir bin Rabi'ah, bahwa suatu hari Rasulullah SAW melewati kuburan baru, lalu bersabda, "Kuburan siapa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah kuburan seorang wanita." Beliau bersabda, "Kenapa kalian tidak mengabari saya?" Orang-orang berkata, "Saat itu Huzur tengah tidur dan kami merasa enggan untuk membangunkan Tuan." Rasulullah SAW bersabda, "Jangan berpikir seperti itu. Biasakan untuk memanggil saya untuk urusan jenazah." Lalu Rasulullah SAW membuat saf di tempat itu dan menyalatkan jenazah gaib untuk wanita itu di dekat kuburannya. Abdullah bin Amir meriwayatkan bahwa ayahnya Hadrat Amir bin Rabi'ah memberitahu kami bahwa ketika Nabi Suci SAW mengirim kami untuk suatu pertempuran syariah, kami biasanya hanya memiliki sekantong kurma. Komandan laskar biasa membagikan segenggam kurma di antara kami, dan lambat laun satu persatu kurma dimakan. Kemudian perlahan-lahan mulai habis, sehingga dalam perjalanan satu kurma akan diberikan kepada setiap orangnya. Hadrat Abdullah berkata bahwa, saya berkata, "Ayah, apakah sebutir kurma dapat mencukupi? Apakah perut akan kenyang dengan itu?" Ayah berkata, "Anakku sayang, jangan katakan itu, karena kita akan tahu pentingnya atau keutamaan sesuatu ketika kita tidak memilikinya. Tanyakan kepada orang yang kelaparan bagaimana keutamaan sebutir kurma." Ketika Hadrat Umar mengusir orang-orang Yahudi dari daerah Khaybar pada periode kekhalifahan beliau, Hadrat Amir bin Rabi'ah termasuk di antara orang-orang yang beliau bagikan tanah Wadi Qura. Ketika Hadrat Umar pergi ke Jabiyah, yakni pemukiman di pinggiran Damaskus, saat itu Hadrat Amir bersama beliau. Menurut satu riwayat, bendera Hadrat Umar dipegang oleh Hadrat Amir. Demikian pula ketika Hadrat Utsman pergi haji, beliau menunjuk Hadrat Amir sebagai wakilnya di Madinah, sebagai amir lokal. Ada perbedaan pendapat tentang kewafatan Hadrat Amir bin Rabi'ah. Menurut sebagian, beliau meninggal pada masa kekhalifahan Hadrat Utsman, dan menurut sebagiannya lagi terjadi pada tahun 32 Hijriah, sedangkan menurut yang lain pada 33 Hijriah. Menurut sebagian lainnya terjadi pada 36 Hijriah, dan menurut yang lainnya pada 37 Hijriah. Menurut Allama Ibnu Asakir, riwayat yang menyebutkan 32 Hijriah tampaknya lebih benar. Riwayat tentang kewafatan beliau juga menyatakan bahwa setelah syahidnya Hadrat Utsman, beliau biasa tinggal di rumah Hadrat Utsman sampai orang tidak tahu apa-apa tentang beliau hingga jenazah Hadrat Utsman meninggalkan rumah. Abdullah bin Amir meriwayatkan dari ayahnya, Hadrat Amir bin Rabi'ah, bahwa pada masa Rasulullah SAW, seorang pria menikahi seorang wanita dari Bani Fuzara dengan mahar 2 buah sepatu. Nabi Suci SAW menyatakan pernikahan tersebut sah. Artinya, meskipun maharnya kecil, tetap diperbolehkan juga. Abdullah bin Amir meriwayatkan dari ayahnya, Hadrat Amir bin Rabi'ah, bahwa ia melihat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah nafal pada malam hari di atas unta saat safar. Rasulullah SAW menghadap ke arah unta membawanya. Diperbolehkan untuk salat menghadap ke arah kendaraan kemanapun dia menghadap selama perjalanan. Hadrat Amir bin Rabi'ah meriwayatkan bahwa saya bepergian dengan Rasulullah SAW di malam yang gelap. Ketika kami berhenti di suatu tempat, seseorang mengumpulkan batu dan membuat tempat untuk salat, lalu salat di dalamnya. Di pagi hari baru disadari bahwa kami telah mengarah ke arah yang bukan kiblat.
berlawanan dengan kiblat. Kami bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tadi malam kita salat ke arah yang bukan kiblat." Dikatakan bahwa saat itu Allah Ta'ala menurunkan wahyu, "Walillahil masyriku wal maghribu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah." Dan kepunyaan Allah timur dan barat, karena itu kemanapun kamu menghadap, di sanalah ada wajah Allah. Yakni jika terjadi kesalahpahaman, maka itu tidaklah mengapa. Hadrat Amir bin Rabi'ah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, mungkin juga Rasulullah membacakan ayat tersebut untuk menjelaskan, tidaklah mesti turun wahyu saat itu. Bagaimanapun, ini adalah riwayat Huliyatul Aulia. Hadrat Amir bin Rabi'ah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengirim salawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan mengirimkan 10 kali keselamatan kepadanya. Jadi sekarang adalah terpulang kepada kalian, akan mengirim salawat sedikit kepadaku ataukah banyak? Dalam riwayat lain, Hadrat Amir bin Rabi'ah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memanjatkan doa keselamatan bagiku, selama ia dalam kondisi itu, malaikat akan menyampaikan doa keselamatan kepadanya. Jadi, terpulang kepada para hamba, apakah ingin memanjatkan doa keselamatan banyak ataukah sedikit? Kemudian, sahabat selanjutnya adalah Hadrat Haram bin Milhan. Berkenaan dengan Hadrat Haram bin Milhan, tertulis bahwa generasi keturunan beliau tidak berlanjut. Diriwayatkan dari Hadrat Abdullah bin Abi Talha, beliau mengatakan bahwa Hadrat Anas meriwayatkan kepada saya bahwa Rasulullah SAW mengirim pamannya, Hadrat Haram bin Milhan, saudara laki-laki Ummi Salim, bersama dengan 70 penunggang kuda ke Banu Amir, dan Amir bin Tufail adalah pemimpin orang-orang musyrik. Orang yang telah memberikan pilihan kepada Rasulullah SAW satu dari antara 3 hal. Dia mengatakan bahwa penduduk kota akan menjadi milik Anda dan penduduk desa akan menjadi milik saya. Atau saya akan menjadi pengganti Anda sepeninggal Anda. Jika tidak, saya akan membawa 2000 orang Ghatfan untuk menyerang Anda. Sehingga Amir terkena wabah penyakit di rumah seorang wanita. Dia mengatakan bahwa ini adalah penyakit benjolan yang sama seperti yang terjadi pada seekor unta muda di rumah seorang wanita di As-Sulul. Bawa kudaku. Dia mengendarainya, lalu mati di atas kudanya. Akhirnya dia menyebutkan tentang akhir kehidupannya di awal. Kemudian dalam riwayat lain, suku ini juga disebutkan bahwa saudara Hadrat Ummi Salim, Hadrat Haram bin Milhan, membawa seorang laki-laki lumpuh dan pria lain dari suatu suku bersamanya dan pergi ke Bani Amir. Haram berkata kepada mereka berdua, kalian tetap di sini, jangan pergi jauh. Saya akan pergi menemui mereka. Jika mereka bersikap baik kepada saya, silahkan kalian menyusul nanti. Namun jika mereka membunuh saya, kalian pergi saja temui teman-teman dan kabari mereka. Hadrat Haram pergi menemui Amir dan berkata, apakah Anda akan memberi keselamatan kepada saya untuk menyampaikan pesan Rasulullah SAW? Setelah mengatakan ini, mereka mulai berbincang. Anggota suku memberi isyarat kepada seorang pria untuk bergerak dari arah belakang beliau dan menusukkan tombak ke arahnya hingga menembus tubuhnya. Hadrat Haram menyentuh darah yang keluar dari luka di tangannya dan mengusapkannya di wajah dan berkata, Allahu Akbar, fuztu warabbil Ka'bah. Allahu Akbar, demi Tuhan Ka'bah, saya telah mendapatkan apa yang saya inginkan. Kemudian mereka bergerak menuju para sahabat lainnya dan membunuhi mereka, dan kemudian menyerang para qari Al-Quran lainnya, dan mereka semua dibunuhi kecuali orang lumpuh yang pergi ke puncak bukit. Allah telah mengungkapkan hal itu kepada kita. Kemudian penyebutannya ditangguhkan, yaitu beritahukan kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu Tuhan kami. Dia senang dengan kami dan membuat kami bahagia. Kemudian Rasulullah SAW terus berdoa buruk ditujukan untuk mereka setiap pagi selama 30 hari.
yaitu terhadap Rail, Zakwan, Banu Lahyan, dan Usayyah yang telah membangkang terhadap Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Bukhari. Riwayat lain dari Hadrat Anas, hadis Bukhari, menurutnya beliau dibunuh dengan barca, yakni sejenis arit, bukan tombak. Menurut riwayat lain, Rasulullah SAW biasa mendoakan buruk untuk dua suku Bani Salim, Rail, dan Zakwan dalam salat subuh selama sebulan. Hadrat Anas mengatakan bahwa ini adalah awal mula kunut. Sebelumnya kami tidak biasa melakukan kunut. Saat menggambarkan syahidnya para hafiz Quran, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda sehubungan dengan pengorbanan para sahabat. Beliau bersabda, kita tahu dari membaca sejarah bahwa para sahabat biasa pergi berperang sedemikian rupa, sehingga bagi mereka mati syahid dalam perang merupakan sumber kesenangan dan kebahagiaan, dan jika mereka mengalami penderitaan dalam pertempuran, mereka tidak menganggapnya sebagai penderitaan, melainkan sebagai suatu kebahagiaan. Sebagaimana peristiwa-peristiwa yang dialami para sahabat seperti itu ditemukan banyak sekali dalam riwayat-riwayat, di mana mereka merasa sangat bahagia terbunuh di jalan Allah. Misalnya, para hafiz Quran yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertabligh ke sebuah suku di Arabia Tengah, Haram bin Milhan menyampaikan dakwah Islam kepada Amir bin Tufail, kepala suku Amir. Sedangkan para sahabat lainnya tetap menunggu di luar. Pada awalnya, Amir bin Tufail dan teman-temannya menyambut beliau dengan munafik, tetapi ketika beliau duduk dengan tenang dan mulai bertabligh, beberapa pelaku kejahatan memberi isyarat kepada penjahat lainnya, dan begitu mendapat isyarat, dia menyerang Ibnu Mulhan dengan tombak dari arah belakang hingga beliau jatuh. Dan saat terjatuh, spontan keluar dari mulut ucapan yang mengatakan, Allahu Akbar, fuztu warabbil Ka'bah, artinya, sumpah demi Tuhan Ka'bah, aku telah meraih najat keselamatan. Selanjutnya, orang-orang jahat ini mengepung para sahabat lainnya dan menyerang mereka. Pada kesempatan itu, Amir bin Fuhaira, seorang budak Hadrat Abu Bakar yang telah dibebaskan, yang pernah bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah, disebutkan berkenaan dengan beliau. Bahkan pembunuh beliau sendiri yang di kemudian hari menjadi seorang muslim. Dan disebabkan masuk Islam, ia sering mengatakan bahwa ketika saya mensyahidkan Amir bin Fuhairah, spontan keluar dari mulutnya mengatakan, Fuztu wallah, artinya, demi Tuhan, saya telah mencapai tujuan saya. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa bagi para sahabat, kematian adalah sumber kebahagiaan alih-alih kesedihan. Kemudian Hadrat Muslih Maud bersabda bahwa beberapa orang Najd mendatangi Nabi SAW. Saya lewat bagian ini. Saya sampaikan rujukan dari Hadrat Mirza Bashir Ahmad. Saat menjelaskan kejadian tersebut secara detail, beliau menulis, dan ini sedikit lebih rinci, seorang pria, Abu Bara Amiri, seorang pemimpin suku Bani Amir di Arab Tengah, datang ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan tabligh Islam kepadanya dengan kelembutan dan penuh kasih sayang, dan dia juga mendengarkan pidato Rasulullah SAW dengan penuh antusias dan perhatian, namun tidak menyatakan masuk Islam. Namun dia meminta Rasulullah untuk mengirim beberapa sahabat bersamanya ke Najd untuk menyampaikan tabligh Islam kepada orang-orang Najd, dan berharap orang-orang Najd tidak akan menolak seruan ini. Rasul bersabda, saya tidak mempercayai orang-orang Najd. Abu Bara berkata, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Saya jamin keselamatan mereka. Sebagaimana Abu Bara adalah seorang kepala suku dan orang yang berpengaruh, akhirnya setelah mendengar jaminan keselamatan tersebut, Rasulullah percaya dan mengirim sekelompok sahabat ke Najd. Ini adalah riwayat sejarah. Disebutkan dalam Bukhari bahwa beberapa orang dari suku Rail dan Zakwan yang merupakan cabang dari suku Bani Salim yang terkenal datang menemui Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan Islam dan meminta agar mereka yang memusuhi Islam di antara orang-orang kami, mereka menulis untuk membantu kami melawan mereka. Tetapi tidak dijelaskan bantuan apa itu. Apakah bantuan tabligh atau tentara? Namun, mereka berkata,
agar dikirim beberapa orang untuk membantu kami. Kemudian beliau mengirim satu tim. Kesesuaian kedua riwayat ini mungkin karena Abu Bara Amir, kepala suku Amir, datang bersama orang-orang Reel dan Zakwan, dan dia berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas nama mereka. Oleh karena itu, menurut riwayat sejarah, perkataan Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan orang-orang Najd, dan kemudian dijawab bahwa Anda tidak perlu khawatir. Saya jamin para sahabat Anda tidak akan menderita. Ini mengindikasikan bahwa orang-orang Reel dan Zakwan datang bersama Abu Bara, karena itu Rasulullah merasa khawatir. Wallahu a'lam. Alhasil, pada bulan Safar 4 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus sekelompok sahabat di bawah pimpinan Munzir bin Amru Ansari. Orang-orang ini umumnya dari kalangan Ansar dan jumlahnya 70, dan hampir semuanya adalah qari Al-Quran, yang biasa mencari makan sendiri dengan mengumpulkan kayu dari hutan pada siang hari dan menghabiskan sebagian besar malamnya untuk beribadah. Ketika mereka sampai di tempat yang karena keberadaan sebuah sumur sehingga dikenal dengan nama Bir Ma'unah, salah seorang di antara mereka yang bernama Haram bin Milhan, paman Anas bin Malik, pergi sendiri menemui pemimpin kabilah Banu Amir, yakni keponakan Abu Bara Amir bin Malik, yang bernama Amir bin Tufail, dengan membawa pesan seruan kepada Islam dari Rasulullah SAW. Sedangkan sahabat selebihnya menunggu di belakang. Ketika Haram bin Milhan sebagai pengantar pesan Rasulullah SAW sampai ke tempat Amir bin Tufail dan kawan-kawannya, pada awalnya mereka bersikap pura-pura menyambutnya. Namun ketika Haram bin Milhan terduduk tenang untuk mulai menyampaikan pesan Islam, sebagian dari antara orang jahat itu memberikan isyarat salah kepada seorang untuk menombaknya dari belakang sehingga terjatuh di tempat. Saat itu keluar kalimat dari mulut Hadrat Milhan yang berbunyi, Allahu Akbar, fuztu warabbil Ka'bah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku bersumpah demi Tuhan pemilik Ka'bah bahwa aku telah sampai pada tujuan. Amir bin Tufail tidak merasa puas telah membunuh pembawa pesan Rasulullah saja. Bahkan setelah itu dia menghasut penduduk kabilah Banu Amir untuk menyerang kelompok umat muslim yang selebihnya. Namun mereka menolak dan berkata, kami tidak akan menyerang umat muslim yang dalam tanggung jawab perlindungan Abu Bara, Amir bin Malik. Mendengar hal itu, Amir bin Tufail mengajak orang-orang Banu Sulaim, Banu Reel dan Zakwan, Usayyah, dan lain-lain, yakni mereka yang datang mengirimkan delegasi kepada Rasulullah, meminta diutuskan orang-orang yang menabligan Islam kepada kaumnya berdasarkan penjelasan kitab Al-Bukhari. Semua orang ini menyerang sekelompok kecil umat Islam yang tidak berdaya itu. Ketika kelompok muslim itu melihat orang-orang buas itu menghampiri mereka, lantas mengatakan, kami datang ke sini tidak untuk berperang, melainkan diutus oleh Rasul untuk melakukan suatu tugas. Tidak ada maksud untuk bertempur dengan kalian. Namun mereka tidak peduli dan menarik pedangnya masing-masing, sehingga di antara sekian sahabat itu hanya tinggal satu sahabat yang selamat dan lumpuh pada kaki. Beliau menaiki bukit. Nama sahabat tersebut adalah Ka'ab bin Zaid, dan ini telah dijelaskan sebelumnya. Dari sebagian riwayat lain diketahui bahwa orang kafir menyerang sahabat tersebut dan menyebabkan luka-luka lalu meninggalkannya karena menganggapnya telah wafat, padahal beliau masih bernafas dan selamat. Di antara kelompok sahabat itu ada dua orang yang bernama Amru bin Umayyah Ad-Damri dan Munzir bin Muhammad saat itu tengah terpisah dari grup untuk memberi makan unta-unta. Mereka berdua melihat dari kejauhan ke arah tempat itu, terlihat burung-burung berterbangan di atasnya. Mereka faham isyarat padang pasir tersebut, yaitu ketika burung berputar-putar berterbangan di atas padang, berarti di bawahnya ada makanan bagi burung-burung itu. Di sana telah terjadi pertempuran. Setelah menghampiri, mereka melihat jejak dengan mata sendiri pembunuhan yang dilakukan oleh kaum kufar yang zalim. Setelah melihat kejadian itu, dari jauh mereka berdua berdiskusi apa yang harus mereka lakukan saat itu. Salah seorang mengatakan, kita harus segera pergi ke Madinah dan melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Namun orang kedua menolak ide tersebut, mengatakan, saya tidak akan meninggalkan tempat amir kita, Munzir bin Amru, disyahidkan. Di sana jugalah kita harus bertempur. Lalu ia maju untuk bertarung dan akhirnya syahid. Lalu dia maju dan bertarung dan syahid, dan yang lainnya yang bernama Amru bin Umayyah Zamri ditangkap dan dipenjarakan oleh orang-orang kafir, dan mungkin mereka membunuhnya juga. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa dia berasal dari suku Muzar, menurut tradisi Arab,
Amir bin Tufail memotong beberapa helai rambut dari dahinya dan melepaskannya dan berkata bahwa ibuku telah mengambil sumpah untuk membebaskan seorang budak dari suku Madar. Aku melepaskanmu sebagai ganti ini. Seolah-olah hanya tersisa 2 orang di antara 70 sahabat tersebut. Salah satunya adalah Amr bin Umayyah Zamri, dan yang lainnya adalah Ka'ab bin Zaid yang dianggap telah wafat oleh orang-orang kafir lalu ditinggalkan. Amir bin Fuhairah, seorang budak Hadrat Abu Bakar yang dibebaskan dan seorang pejuang Islam yang sudah lama, termasuk di antara para sahabat yang syahid pada kesempatan Bir Ma'unah. Dia dibunuh oleh seorang pria bernama Jabbar bin Salma. Jabbar di kemudian hari menjadi seorang muslim dan dia biasa menjelaskan alasannya menjadi seorang muslim bahwa ketika saya membunuh Amir bin Fuhairah, dia mengucapkan kata-kata Fuztu Allah yang artinya, demi Tuhan, saya telah mencapai tujuan saya. Jabbar mengatakan bahwa saya sangat terkejut mendengar kata-kata ini bahwa saya telah membunuh orang ini dan dia malah mengatakan bahwa saya telah mencapai tujuan. Jadi, saya kemudian bertanya kepada orang-orang apa sebabnya, lalu saya mengetahui bahwa umat Islam menganggap pengorbanan jiwa di jalan Tuhan sebagai pencapaian terbesar, dan ini berdampak besar pada tabiat saya, sehingga akhirnya saya menjadi seorang muslim. Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menerima informasi tentang kejadian Raji dan kejadian Bir Ma'unah hampir bersamaan. Dan mereka sangat terpukul. Bahkan telah disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa kedukaan yang seperti itu tidak pernah terjadi pada beliau sebelum atau bahkan sesudahnya. Memang, pembunuhan secara tiba-tiba dengan cara yang licik seperti itu terhadap para sahabat, terlebih mereka adalah para sahabat yang mayoritas adalah para hafiz Quran dan termasuk golongan miskin dan tidak mementingkan diri sendiri, mempertimbangkan adat dan kebiasaan keji orang Arab, itu bukan peristiwa yang tidak biasa. Dan bagi Rasulullah SAW sendiri, berita ini seperti berita kewafatan 80 putra-putranya sendiri, bahkan lebih dari itu. Karena bagi seorang sosok ruhani, ikatan kerohanian itu lebih berharga baginya daripada hubungan duniawi yang disukai oleh orang duniawi. Jadi, Rasulullah sangat terkejut dengan kejadian tersebut, tetapi dalam Islam dinasihatkan untuk bersabar dalam keadaan bagaimanapun. Setelah mendengar kabar tersebut, beliau membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu mengatakan, Hadza amalun Abi Bara, wa qad kuntu li hadza karihan wa mutakhawwifan. Lalu terdiam, yakni ini adalah ulah Abi Bara, padahal saya pun tidak setuju untuk mengirim orang-orang ini dan saya khawatir pada orang-orang Najd. Sahabat berikutnya, Hadrat Sa'ad bin Khola. Beliau berasal dari suku Banu Malik bin Hasel bin Amir bin Lui. Menurut sebagian, beliau adalah sekutu Bani Amir. Beliau adalah salah satu orang Persia yang menetap di Yaman. Amir bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya, Sa'ad bin Waqqas, mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengunjungi saya pada kesempatan Hajjatul Wida dalam penyakit yang membawaku ke ambang kematian. Saya berkata, wahai Rasulullah, Anda melihat sejauh mana penderitaan yang saya alami. Saya hartawan, dan ahli waris saya tidak lain adalah putri saya satu-satunya. Bolehkah saya menyedekahkan 2/3 dari kekayaan saya? Rasul bersabda, tidak. Saya bertanya, bolehkah setengahnya? Rasul mengatakan, tidak. Berikanlah 1/3-nya, itu pun sudah sangat banyak. Kemudian Rasul bersabda, lebih baik bagi Anda untuk meninggalkan ahli waris Anda dalam keadaan baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan membutuhkan, berkeliling meminta-minta kepada orang lain, dan apapun yang Anda belanjakan untuk mencari keridaan Allah Ta'ala, Anda akan mendapatkan pahalanya. Bahkan apapun yang kamu suapkan ke dalam mulut istrimu akan mendapatkan pahalanya. Beliau berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan ditinggalkan oleh para sahabat saya? Apakah saya akan mati di sini? Rasul bersabda, kamu tidak akan tertinggal. Bahkan kebaikan yang kamu lakukan, yang dengan perantaraan itu kamu mencari keridaan Allah, maka status dan kemuliaanmu akan meningkat melaluinya, dan tidak jauh kamu akan tertinggal. Artinya, Anda akan diberi umur panjang sampai bangsa-bangsa mendapatkan manfaat dari Anda dan menderita kerugian lainnya juga. Kemudian bersabda, Ya Allah, penuhilah hijrah para sahabatku dan jangan mengirim mereka kembali. Tapi Sa'ad bin Khola yang malang, perawi mengatakan bahwa
Rasulullah SAW mengungkapkan kesedihan kepada mereka karena beliau meninggal di Mekah setelah hijrah. Terdapat satu riwayat bahwa Rasulullah SAW merasa kasihan pada Sa'ad bin Khawla karena dia meninggal di Mekah. Hal ini karena Rasulullah tidak menyukai orang yang hijrah dari Mekah untuk kembali ke sana atau tinggal di sana lebih lama daripada menunaikan haji dan umrah. Diriwayatkan dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Sa'ib bin Umair Al-Qari bahwa jika Sa'ad bin Khawla meninggal di Mekah, tidak boleh dimakamkan di Mekah. Berdasarkan satu riwayat mengenai Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika ia meninggal di Mekah, ia tidak boleh dimakamkan di Mekah. Ketika Hadrat Sa'ad bin Khawla meninggal pada kesempatan Hajjatul Wida, istrinya sedang hamil. Tidak lama setelah kematiannya, dia melahirkan. Saat itu, anak itu akan segera lahir. Beberapa waktu setelah kewafatan, anak itu lahir. Diriwayatkan bahwa kelahiran terjadi setelah 25 malam atau kurang. Setelah nifas, ia lantas berhias untuk mereka yang mengirim pesan nikah. Ada seorang yang datang menemuinya, yaitu Abu Sanabil bin Bukak yang berasal dari Bani Abduddar. Ia berkata kepadanya, "Ada apa? Saya biasa melihat Anda tanpa berhias. Tampaknya Anda berkeinginan untuk menikah. Demi Allah, Anda tidak dapat menikah sebelum berlalu masa 4 bulan 10 hari. Subai menuturkan, semenjak ia mengatakan ini kepadaku, saya lantas mengganti pakaian di waktu petang, lalu berkunjung menemui Rasulullah SAW dan menanyakan hal ini kepada beliau. Beliau memberi fatwa kepada saya bahwa ketika saya telah melahirkan, maka keadaan saya telah halal, dan beliau memberi petunjuk kepada saya bahwa jika saya berkeinginan, maka saya dapat nikah. Dengan riwayat tersebut, dapat memberikan solusi dalam beberapa permasalahan lainnya." Kemudian tentang Hadrat Abul Haytham bin At-Tahiyyan, nama saudaranya adalah Hadrat Ubaid bin Ubaid atau Hadrat Atiq bin Athiyan yang ikut pada perang Uhud. Hadrat Abul Haytham bertanya kepada Rasulullah SAW, tertera dalam satu riwayat, "Saya adalah yang paling pertama baiat. Bagaimanakah kami berbaiat kepada Rasulullah SAW?" Rasulullah bersabda, "Berbaiatlah kepada saya sebagaimana Bani Israel telah baiat kepada Musa." Rasulullah SAW mengirim Hadrat Abul Haytham dan Hadrat Usaid bin Huzair sebagai utusan kepada kabilah Bani Abdil Ash'al. Beliau selalu menggunakan 2 pedang saat perang, sehingga beliau pun mendapat julukan Dhus Sayfain, yang membawa 2 pedang. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, pada perang Siffin, beliau berada di sisi Hadrat Ali dan mendapatkan mati syahid. Kemudian Hadrat Asim bin Thabit. Hadrat Asim memiliki seorang putra bernama Muhammad yang lahir dari Hind binti Malik. Hadrat Imam Razi berkenaan dengan orang-orang yang berada di dekat Rasulullah SAW saat perang Uhud. Hal ini pun telah diterangkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah saat menerangkan suatu ayat. Ada 14 orang yang mana beliau memberi kesaksian bahwa nama orang-orang tersebut adalah sungguh ada dan mereka sama sekali tidak meninggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan apapun. Di antara nama yang beliau tulis dari golongan muhajirin adalah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Ali. Golongan Syiah menyatakan Hadrat Ali. Kemudian ada Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas, Hadrat Talha bin Ubaidullah, Hadrat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Hadrat Abu Zubair bin Awam. Di antara golongan Ansar adalah Hadrat Khubab bin Munzir, Hadrat Abu Dujana, Hadrat
Asim bin Thabit, Hadrat Haris bin Simmah, dan mungkin Hadrat Sahal bin Hunayf, serta juga Usaid bin Hudair. Ada juga Hadrat Sa'ad bin Mu'adz dan lainnya. Tertera juga bahwa ada 8 orang yang telah bersumpah untuk siap mati, yang diantaranya adalah 3 dari Muhajirin dan 5 dari Ansar. Hal yang mengherankan adalah tidak ada satupun di antara mereka yang mati syahid. Hal ini menggambarkan bagaimana penjagaan luar biasa dari Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah Hadrat Sahal bin Hunayf Ansari. Diriwayatkan dari Hadrat Ibnu Abbas bahwa pada kesempatan Perang Badar bersama Nabi Karim SAW terdapat 100 unta jantan dan betina serta 2 ekor kuda. Salah satunya ditunggangi oleh Hadrat Miqdad bin Aswad dan yang lainnya oleh Hadrat Mus'ab bin Umair serta Hadrat Sahal bin Hunayf. Para sahabat Rasulullah menunggangi unta tersebut secara bergantian. Rasulullah SAW bergantian dengan Hadrat Ali dan Hadrat Mursyad bin Abi Mursyad Ghanawi yang adalah teman karib Hadrat Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketiganya menunggangi unta secara bergantian. Di antara sahabat yang berada di dekat Rasulullah SAW di Perang Uhud, Hadrat Sahal bin Hunayf pun termasuk di dalamnya. Diriwayatkan dari Yusair bin Amr, satu ketika saya mengunjungi Hadrat Sahal bin Hunayf dan bertanya kepadanya, sampaikanlah satu hadis kepada saya yang telah Anda dengar dari Rasulullah SAW tentang golongan yang dimakan api, yakni Khariji. Beliau bersabda, saya hanya akan menyampaikan kepada kalian hal apa saja yang telah saya dengar, dan saya tidak akan melakukan yang lebih dari ini. Saya mendengar Nabi Karim SAW tengah menerangkan suatu golongan yang akan keluar dari tempat ini. Ia memberi isyarat ke arah negeri Irak. Mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran hanya keluar dari mulut mereka dan tidak turun ke dalam diri mereka. Mereka akan keluar dari agama seperti halnya anak panah yang menuju sasaran. Perawi menuturkan, saya bertanya kepada Hadrat Sahal, apakah Nabi SAW pun menyebutkan suatu tanda? Beliau menjawab, yang saya dengar hanyalah ini, dan saya tidak dapat menyampaikan lebih dari ini. Yakni apa yang beliau dengar telah sampaikan, dan tinggal renungkanlah. Diriwayatkan dari Umair bin Sa'id bahwa suatu saat Hadrat Ali mensalatkan jenazah Hadrat Sahal bin Hunayf dan beliau mengucapkan 5 kali takbir. Orang bertanya, takbir apakah ini? Hadrat Ali bersabda, ini adalah sosok Sahal bin Hunayf yang termasuk ahli Badar, dan ahli Badar memiliki keunggulan dibandingkan mereka yang bukan. Saya menghendaki agar kalian mengetahui keistimewaan beliau dengan membaca takbir lebih. Kemudian tentang Hadrat Jabbar bin Sakhar, pada pertempuran Hadrat Ali menghadapi Banu Tay yang terjadi di bulan Rabiul Akhir 9 Hijriah tertera, Rasulullah SAW mengirim Hadrat Ali beserta 150 kaum muslim untuk menjatuhkan tempat penyembahan berhala milik Banu Tay. Daerah Banu Tay berada di arah barat laut kota Madinah. Rasulullah SAW menyerahkan sebuah bendera hitam besar dan sebuah bendera putih kecil kepada Hadrat Ali. Hadrat Ali menyerang daerah Hatim di waktu pagi, lalu menghancurkan berhala mereka. Hadrat Ali pulang ke Madinah dengan membawa banyak harta ghanimah serta tawanan dari Banu Tay. Di pertempuran itu, bendera ada di tangan Hadrat Jabbar bin Sakhar. Di perang ini, Hadrat Ali meminta pendapat dari para sahabat beliau. Hadrat Jabbar bin Sakhar berkata, kita hendaknya menggunakan malam untuk safar dengan menaiki tunggangan. Lalu kita hendaknya menyerang saat pagi tiba. Hadrat Ali pun menyukai pendapat beliau ini. Diriwayatkan dari Hadrat Jabir bin Abdullah, saya berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW. Beliau lalu memegang tangan saya dan menarik saya untuk berdiri di kanan beliau. Hadrat Jabbar bin Sakhar tiba, lalu Rasulullah menyuruh kami berdua berdiri di belakang beliau. Di dalam satu riwayat tertera bahwa Amr bin Abdi Ud telah mensyahidkan Hadrat Umair bin Abi Waqqas. Menurut riwayat lain, Hadrat Umair bin Abi Waqqas disyahidkan oleh Ahsan bin Sa'id. Pembahasan tentang Sakhar telah selesai, dan ini adalah tentang Hadrat Umair bin Abi Waqqas. Mengenainya terdapat riwayat yang tertinggal bahwa ia disyahidkan oleh Amr bin Abdi Ud.
Dalam riwayat lain, tertera bahwa Hadrat Umar bin Abi Waqqas disyahidkan oleh Ahsan bin Sa'id. Di dalam satu riwayat tertera bahwa pada bulan Safar tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim Hadrat Qutbah beserta 20 orang muslim menuju kabilah Banu Khasam yang letaknya berada di sekitar Tabalah. Beliau memerintahkan kepada mereka agar menyerang mereka dalam satu waktu. Para sahabat ini bergerak dengan menunggangi 10 unta secara bergantian. Mereka menangkap seseorang untuk bertanya kepadanya, maka orang itu menjadi bisu di hadapannya. Lalu seraya mendapat kesempatan, orang itu pun berteriak-teriak dan hendak pergi mengingatkan para anggota kabilahnya. Atas hal ini, beliau pun membunuhnya. Kemudian Hadrat Qutbah dan beberapa sahabatnya pun menunggu. Tatkala kabilah itu telah terlelap tidur, maka mereka pun diserang dan terjadilah pertempuran yang sengit. Banyak yang terluka di kedua belah pihak. Hadrat Qutbah pun telah membunuh cukup banyak musuh. Kemudian mereka membawa hewan ternak yaitu kambing serta para wanita menuju Madinah. Setelah menyisihkan khumusnya, setiap orang masing-masing mendapatkan 4 unta. Saat itu seekor unta sama nilainya dengan 10 kambing. Imam Baghawi menuturkan bahwa tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Hadrat Uqbah bin Amr. Di sini pembahasan yang saya kehendaki tentang sahabat Rasulullah telah berakhir. Seiring dengan ini, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin menyeru untuk mendoakan seluruh Ahmadi Pakistan. Berdoalah semoga Allah Ta'ala menurunkan kemudahan demi kemudahan atas keadaan sangat sulit yang mereka alami, dan semoga Allah Ta'ala memberikan akal fikiran kepada para penegak hukum dan kepada mereka yang telah berbuat zalim kepada Tuhan dan Rasul utusannya. Atau semoga Tuhan mengadakan sarana untuk mencengkeram mereka. Kedua, berdoalah juga untuk Burkina Faso. Kekerasan demi kekerasan pun tengah terjadi di sana. Dan ini memang pekerjaan para teroris dan ekstremis di sana. Mereka telah berbuat aniaya atas nama Allah dan Rasulnya. Kemudian untuk para Ahmadi di Aljazair, di sana pun ada sebagian pejabat pemerintah atau pengadilan yang melakukan kekeliruan dan penzaliman kepada para Ahmadi. Semoga Allah telah menjaga semua Ahmadi di bawah lindungannya. Yang paling utama, tekankanlah pada doa-doa dan sedekah-sedekah. Semoga Allah telah melindungi semua dari kejahatan segenap musuh. Setelah ini, saya pun akan memimpin salat jenazah gaib beberapa orang sebagai berikut. Yang pertama adalah Mukarram Muhammad Rashid Sahib Syahid, putra dari Chaudhry Basharat Ahmad Sahib Gutriala, distrik Gujarat. 2 orang penentang jemaat mendatangi rumahnya di tanggal 19 Februari, lalu menembak dan mensyahidkan beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usia beliau saat pensyahidan adalah 70 tahun lebih. Detailnya sebagai berikut. Bapak Muhammad Rashid Sahib tinggal sendiri di rumah beliau di Gutriala, distrik Gujarat. Beliau membuka klinik homeopati gratis untuk sarana kemudahan bagi masyarakat, dan banyak orang di desa maupun luar desa yang mengambil manfaat darinya. Ada 2 pemuda yang masuk ke rumah beliau dengan alasan meminta obat, kemudian mereka pun menembaknya. Dikatakan bahwa yang menembak pun adalah hafiz Quran. 1 peluru mengenai pelipis kepala beliau sehingga beliau pun wafat di tempat. Setelah kejadian, para penyerang melarikan diri. Seorang karyawan beliau tiba beberapa menit kemudian dan baru saja mengetahui kejadian itu. Kejadian itu dilaporkan di kantor polisi setempat. Selanjutnya disebutkan juga bahwa dari kedua penyerang itu, seorang penyerang yaitu yang hafiz Quran ditemukan di ladang yang tidak jauh dalam keadaan meninggal, sehingga polisi setempat pun tengah melakukan penyelidikan terpisah terkait kematiannya. Sementara itu, penyerang yang lain telah diamankan oleh polisi. Di sini, setidaknya polisi telah menangkap seorang penyerangnya. Ahmadiyah pertama-tama masuk di keluarga almarhum melalui Hadrat Munshi Sultan Alam Sahib radhiyallahu anhu, sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam, yang adalah penduduk asli Gutriala di distrik Gurdaspur, dan saat itu beliau ditugaskan sebagai guru di sekolah setempat.
Pada tahun 1906, beliau berangkat dari Gutriala ke Kadian dan mendapat karunia untuk baiat langsung di tangan berkat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Syahid almarhum mendaftar ketentaraan setelah lulus ujian sekolah, namun meninggalkannya beberapa tahun kemudian. Beberapa masa kemudian, pada tahun 84 atau 85, beliau pindah bersama keluarga ke Norwegia. Meskipun memiliki kewarganegaraan Norwegia, di tahun 2008 beliau pulang dari Norwegia ke kampung halamannya meskipun tetap berkunjung ke Norwegia. Di kampungnya, selain sebagai tuan tanah, beliau pun memulai klinik homeopati gratis untuk mengkhidmati masyarakat sekitar. Kegiatan ini berlangsung hingga akhir hayatnya. Dengan karunia Allah Ta'ala, Syahid almarhum adalah musi. Saat disyahidkan, beliau mendapat karunia berkhidmat sebagai sekretaris Islah Irsyad Jemaat Gutriala. Pribadi yang sangat ramah dan mencintai semua, berteman dan berhubungan erat dengan siapapun, memiliki semangat khidmat khalaq yang tinggi, menolong siapapun yang membutuhkan baik secara materi dan moral tanpa membedakan agama, sangat mencintai khilafat, memiliki keistimewaan dan terdepan dalam mengkhidmati tamu, terutama tamu yang datang dari pusat, dawam mendirikan salat. Almarhum sering berkeliling di daerahnya untuk mendirikan posko pengobatan gratis. Keponakannya adalah mubalik di Pantai Gading bernama Raffi Ahmad. Ia menuturkan, Syahid almarhum memiliki keistimewaan dicintai setiap orang. Selain memiliki jiwa pengkhidmatan yang tinggi kepada sesama, beliau pun adalah sosok da'i ilallah dan sangat membantu kalangan miskin. Allah Ta'ala menaruh kesembuhan di tangannya, dawa menyimak khutbah-khutbah Jumat, dan sangat memperhatikannya. Beberapa waktu lalu, istri Syahid almarhum, Parwin Akhtar Sahibah di Norwegia bermimpi bahwa beliau telah diserang dan ada yang berupaya untuk membunuhnya. Sehingga istrinya pun meminta untuk berhati-hati. Syahid almarhum meninggalkan seorang istri, Parwin Akhtar Sahibah di Norwegia, 2 putra dan 5 putri. Seorang putri tinggal di Pakistan dan yang lain tinggal di berbagai negara. Mubalik in charge Norwegia, Syahid Mahmud Kahlon Sahib menulis, beliau adalah pribadi yang sangat lembut dan sederhana. Beliau banyak berkhidmat di Norwegia dengan perantaraan obat homeopati. Dan kini setelah pensiun, beliau tinggal selama kurang lebih 12 atau 13 tahun di kampung halaman beliau di Pakistan untuk mengkhidmati kemanusiaan. Selama itu beliau pun rutin mengunjungi Norwegia. Allah Ta'ala menaruh kesembuhan di tangan beliau. Setiap saat selalu siap membantu mereka yang sakit dan bahkan datang sendiri ke rumah mereka memberi obat. Istri beliau masih termasuk kerabat dengan beliau. Ia sebelumnya tidak baiat, namun ia juga tidak memusuhi suaminya, bahkan menikahkan semua anaknya dengan keluarga Ahmadi. Pada akhirnya, ketika beliau datang ke Norwegia di bulan Oktober 2018, beliau membaiatkan istri beliau dan berkata bahwa tujuan kedatangan beliau adalah agar dapat membaiatkan istri beliau. Almarhum mengatakan, permusuhan di Pakistan sangatlah besar. Kita mendapat caci maki, namun kemiskinan pun sangat banyak dan orang-orang tidak sanggup membeli obat-obatan. Karena saya, banyak kalangan miskin yang mendapat pengobatan gratis dan saya dapat membantu mereka. Kini saya tidak takut akan kematian karena suatu hari pasti akan datang. Meskipun menghadapi permusuhan, orang-orang Ahmadi terus melakukan pengkhidmatan kepada manusia tanpa rasa takut. Semoga Allah Ta'ala menurunkan ampunan dan rahmat kepada Mukarram Muhammad Rashid Sahib Syahid, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Kedua, dan ini adalah 2 orang, yakni Ibu Amani Basam Ajlawi Sahibah dan Ananda Salah Abdul Mu'in Katish dari Iskandarun, Turki. Murabbi silsilah dan ketua jemaat Sadiq Sahib menulis, pada tanggal 6 Februari 2023 terjadi 2 gempa besar di Turki dan ada 2 orang Ahmadi juga yang wafat, seorang ibu dan putranya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain ini, secara umum seluruh Ahmadi dengan karunia Allah Ta'ala terlindung, meskipun ada beberapa yang mendapatkan luka-luka. Di antara yang wafat adalah seorang lajnah berusia 23 tahun dari Syria bernama Ibu Amani Basam Ajlawi Sahibah yang tinggal di Jemaat Iskandarun. Ia adalah istri dari Abdul Mu'in Kutesh Sahib dan menantu dari ketua Jemaat Iskandarun. Bapak Salah Kutesh Abu Khalid Sahib. Sejak 2 bulan lalu, Amani Sahibah baiat bersama suaminya. Mertuanya, Bapak Salah Kutesh Sahib, menuturkan bahwa 1 hari sebelumnya ia bertanya kepada Amani Sahibah, apakah kamu telah memberitahukan keluargamu bahwa kamu telah baiat? Ia menjawab, ya,
Kini saya telah menyampaikan baiat saya kepada kedua orang tua saya. Salah Sahib menuturkan bahwa Amani Sahibah sangat senang akan hal ini, bahwa kedua orang tuanya tidak memperlihatkan jawaban keras dan permusuhan terhadap dirinya yang telah menerima Ahmadiyah. Bersamanya ada juga putranya berusia 3 tahun bernama Ananda Salahuddin yang wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keduanya berada di bawah reruntuhan dan baru dapat dikeluarkan 2 hari kemudian dalam keadaan wafat. Amani Sahibah selain meninggalkan seorang suami, Mukarram Abdul Mu'in Qutaish Sahib, juga seorang putri berusia 6 tahun bernama Abirah. Syamsuddin Malabari Sahib Mubalik Jemaat Kababir menuturkan, keluarga Amani Sahibah bersama suaminya Abdul Qutaish Sahib berhijrah dari Syria ke Turki. Amani Sahibah adalah wanita yang sangat mukhlis, pengkhidmat dan mengamalkan qanaah. Beliau tanpa menunda segera baiat setelah memahami pentingnya berbaiat dan bahkan terus mendorong suami dan saudara-saudaranya. Menuturkan, istri saya menerangkan bahwa teristimewa beliau adalah sosok yang merangkul semua yang ada di keluarga besar mertuanya dan memperlakukan mereka semua dengan penuh kecintaan. Beliau sangat bahagia di hari baiat dan kami melepas kepergian mereka dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Ta'ala menurunkan maghfirah dan kasih sayang kepada beliau. Jenazah ketiga yang akan saya salatkan adalah Maksud Ahmad Munib Sahib Murabi Silsilah yang wafat tanggal 15 Februari karena serangan jantung di usia 53 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah musi. Ayahanda beliau, Mukarram Chaudhry Jan Muhammad Sahib, menerima Ahmadiyah di tahun 74. Beliau menempuh pendidikan mubashir di Jami'ah Ahmadiyah Rabwah dan lulus pada tahun 91. Setelah itu, beliau terus berkhidmat di berbagai kota di Pakistan di bawah nazarat Islahul Irsyad Markaziyah. Dari tahun 98 hingga 2006, beliau mendapat karunia berkhidmat di Kenya, Afrika Barat. Setelah itu, beliau kembali ke Pakistan dan kini berkhidmat sebagai mubalik distrik Quetta. Keluarga beliau yang ditinggalkan selain istri, ada seorang putra dan 2 putri. Nazir Islahul Irsyad Sahib juga menulis bahwa beliau adalah sosok mubalik yang bekerja dengan sangat mukhlis, setia dan penuh kerja keras. Mubalik Jemaat Quetta, Abdul Wakil Sahib menulis, almarhum adalah sosok yang sangat menghormati para wakifin. Terhadap suatu hal yang tidak ia ketahui, beliau tanpa segan bertanya langsung kepada saya, meskipun usia saya cukup jauh dari beliau. Almarhum pernah tinggal cukup lama di Kenya dan kerap menyebutkan tentang Kenya di dalam ucapan-ucapannya. Hal tentang Kenya serta orang-orang Kenya seolah telah tertanam di dalam hatinya. Almarhum kerap menyatakan bahwa orang-orang Kenya sangat maju dalam keikhlasan dan adalah orang-orang sangat mencintai. Qaid Majelis Farid Mubarak Sahib menulis, beliau adalah sosok yang sangat istimewa, saleh, pembela agama, rela mengorbankan jiwanya demi jemaat, dan wujud yang sangat mencintai khilafat. Ia menuturkan, ketika saya tahu bahwa akan ada mubalik yang sangat senior yang ditugaskan di Quetta, saya merasa sangat senang karena jemaat Quetta sangat membutuhkannya. Ia menuturkan, saat pertama kali bertemulah beliau telah meluluhkan hati hamba. Tatkala beliau memberi khutbah pertama di Masjid Distrik Quetta, semua yang mendengar sangat memuji beliau. Beliau sangat memuliakan tamu. Beliau kerap mengundang setiap orang ke rumahnya. Sosok pengkhidmat sejati, gejolak akan jemaat yang terdapat di dalam kalbu beliau terpancar di mata beliau. Ketika berpidato, beliau menyampaikan dengan penuh semangat hingga air mata pun mengalir bagi mereka yang mendengarnya. Selalu hadir di berbagai pertemuan dan kunjungan, dan berupaya sekuat tenaga menanamkan gejolak semangat kepada setiap Ahmadi untuk mengkhidmati jemaat. Ilmu-ilmu jemaat yang beliau miliki pun laksana khazanah tidak terhingga. Sikap merendah beliau pun adalah sedemikian rupa yang mana belum pernah saya melihatnya. Kemudian menuturkan, pada hari Jumat yang lalu, yang mana beliau meninggal keesokan harinya, wajah beliau di hari Jumat itu memperlihatkan suatu cahaya yang berbeda. Ketika saya memandang beliau, saya menyampaikan kepada beliau di hadapan Nazim Umumi Sahib, Anda hari ini tampak sangat menawan. Saat itu kami tidak memaklumi bahwa ini adalah Jumat terakhir beliau. Setelah itu beliau pun wafat.
Semoga Allah Ta'ala memberikan maghfirah dan belas kasih kepadanya dan meninggikan उसके बाद उनकी वफात हो गई। अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, निजात बुलंद करे। इन सब के जनाज़े इंशाअल्लाह अभी पढ़ाऊँगा। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر